Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel, YouTube channel of English Education Department, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. YouTube channelnya Prodi BG Unismu MKS. Jadi kembali lagi setelah beberapa waktu kita tidak menayangkan video baru. Ya, tapi kemarin kita live streaming untuk penyambutan mahasiswa baru tahun 2020. Ta'aruf Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan sekarang sudah ada di tengah-tengah kita ini, bergabung di ruang virtual kita bersama di channel YouTube Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, alumni-alumni tersayang ya, alumni-alumni andalan kita di angkatannya masing-masing. Mereka-mereka ini adalah awardee beasiswa ya, beasiswa LPDP Pemerintah Republik Indonesia, yang pada kesempatan ini di pagi hari ini mereka akan menyampaikan banyak hal tentang LPDP, tentang perjuangan mereka mendapatkan beasiswa tersebut, perjuangan mereka menembus kampus-kampus di Indonesia yang mempunyai klaster yang bagus, mempunyai pencapaian yang bagus di nasional, di negara Republik Indonesia. Baik, saya sudah tidak sabar lagi untuk menyapa adik-adik saya ini, alumni-alumni Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi sebelum menyapa, saya ingin menyampaikan kepada seluruh viewers bahwa mereka ini terdidik bukan hanya sebagai mahasiswa biasa di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, tetapi mereka ini juga ikut aktif dulunya ya, dulu di lembaga-lembaga mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan ini tentunya mudah-mudahan dan ini adalah tontonan wajib bagi mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 untuk melihat seperti apa kakak-kakaknya alumni Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Makassar melanjutkan karir pendidikannya di luar ya. Ada yang di luar, ini di luar semua ini ya, di luar Sulawesi Selatan ini. Mereka di Pulau Jawa. Ya, jadi nanti kita akan ngobrol panjang tentang apa saja yang harus dipersiapkan, harus dipersiapkan, harus dijalankan, harus diperjuangkan untuk mencapai cita-citanya mereka ini seperti apa. Oke, baik. Yang pertama, di sini ada 4 narasumber ya. Ada Ince Reski Naing, kemudian ada Gustina, ada Silva Nugrawati, ada Nur Aziza. Wah, ini Pak Ince ini yang paling ganteng di sini ya, di antara narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, oke, saya sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Sehat. Ya, jadi di kampung halaman masing-masing ya. Yes, sir. Yes, sir. Ya, sebelumnya I would like to say this is our pleasure and our honor ya, karena sudah bersedia untuk menjadi kontributor di channel YouTube Prodi kita ini. Ya, sebelumnya sih memang sudah ada beberapa alumni seperti Mumu, siapa lagi, dan beberapa narasumber lainnya, alumni kita yang bercerita tentang karir pendidikan mereka setelah selesai di Unismu Makassar. Nah, di saat ini saya ingin juga mengundang, dan sudah ada di tengah-tengah kita di sini, dan pastinya ada perbedaan pengalaman nantinya ya. Nah, nanti kita korek-korek itu ya, cari tahu seperti apa sih strategi, tips and triknya adik-adik kita ini, alumni kita ini yang sudah studi S2 ya, master dengan beasiswa negara LPDP, yang dimana kita ketahui sama-sama bahwa beasiswa ini sangat kompetitif, tidak sembarang yang bisa masuk di situ dan mendapatkan beasiswa tersebut. Baik, saya sapa dulu yang pertama
yang paling ganteng di sini. Ince, ya Ince Reskina ini dipanggil Ince. Ayo Ince. Yes, sir. Mungkin, I'm fine, sir. ya mungkin masih ada yang belum kenal siapa ini Ince, ini kakak Ince siapa. Perkenalan dulu lah sedikit. Oke, hai semua, hai teman-teman semua yang ada di sana. Saya Ince Reski Naing, alumni Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Unismu angkatan 2013 dan asalnya dari Pangkep. Alhamdulillah sekarang sedang berkuliah magister di Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan yang sama, Pendidikan Bahasa Inggris. Terima Masya kasih, Allah. sir. Oh, mantap sekali. Nah, selanjutnya ada Gustina. Ya, silakan. Silakan bagaimana? Silakan Yes, sir. diperkenalkan dirinya. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Goestina, sering disapa Goes, asal dari Takalar, alumni dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Prodi Bahasa Inggris. Alhamdulillah, ya menjadi award di LPDP tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, berarti Ya. sama alma mater Iya. sekarang ya dengan Ince. Iya, sama, Sir. Oke. Nah, lanjut kita ke Silva. Nah, Silva. Ya. Halo, jadi nama saya Silva Tawati, biasa dipanggil Silva. Angkatan 2012 sama dengan Kak Goes, sama-sama juga di bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Dan alhamdulillah kesempatan sebagai awardee 2019 kampus Universitas Negeri Yogyakarta dengan prodi yang tetap sama, pendidikan bahasa Inggris. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, lanjut ke Nur Aziza. Hai, halo semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, biasa dipanggil Aziza. Saya juga alumni dari Universitas Muhammadiyah Makassar, angkatan 2012. Kebetulan saya sekelas dengan Silva Nugrawati, berteman baik juga dengan Goestina dan juga Kakak Ince. Terus menjadi award di LPDP kemarin di tahun 2019 batch 2 dan alhamdulillah lanjut di Universitas Negeri Semarang dengan prodi yang sama pendidikan bahasa Inggris. Terima kasih. Oke. Jadi semuanya ini mengambil kembali program studinya itu di Magister S2 itu pendidikan bahasa Inggris. Oke. Sangat menarik dan konsisten. Karena ada beberapa juga kan alumni yang bukan hijrah sih, mencoba ilmu lain gitu kan. Mungkin ada alasan yang kuat mengapa konsisten dengan jurusan itu ya. Oke, tapi kita tidak ke sana dulu. Saya ingin bertanya dulu soal cita-cita. Ya, apakah memang dari awal tidak usahlah terlalu jauh ke belakang pada saat kuliah S1 memang ada cita-cita tidak terbenak di hati adik-adik ini semua, narasumber kita ini mau lanjut S2 dengan beasiswa pemerintah. Oke, siapa dulu nih yang mau menjawab nih? Siapa? Silakan. Ayo. Ya, mungkin saya. Oke, Ya? silakan Aziza. Ya. Iya, Silva, Kak. Ya, Silva, jadi ya. kalau ditanya tentang cita-cita, dulu sempat terlintas enggak sih saat masih S1? Ya jujur kalau saya, Kak, mengenal S2 itu kan belum ya kayak lintas, terlebih lagi saat masih maba, masih beradaptasi, apalagi saya dari daerah, dari Sulawesi Tenggara sama dengan Kak Aziza, jadi tentang dunia S2 itu ya benar-benar belum paham. Jadi mungkin nanti setelah melihat dosen-dosen, oh ternyata ya kalau mau jadi dosen ya minimal S2. Nah kemudian bersyukurnya mungkin karena saat ini Kak,
agak tercerahkan tentang dunia magister itu saat bertemu dengan lingkungan yang sangat membangun sih Kak, di Elkimpena, Oh ya, Lomba Kreativitas Ilmiah Mahasiswa di salah satu UKM di Unismu. Jadi saat itu ya ketemu dengan kakak-kakak yang luar biasa sih Kak, yang sangat menggait, sangat support tentang pendidikan kita, khususnya ketika adik-adik mau lanjut S2, ayo kita mulai deh. Jadi di situ mungkin Kak, kalau saya secara pribadi mulai terbuka tentang, sepertinya memang pendidikan itu bukan hanya sekedar sampai di sini saja, ada hal yang harus dicapai di luar sana. Nah, salah satunya itu melanjutkan studi magister. Itu mungkin Kak, kalau dari saya. Jadi ada motivasi dari lingkungan ya, gitu ya? Iya, betul. Iya, benar Kak. Jadi circle itu sangat mengaruhi Kak. Oh, jadi lingkaran itu, circle itu bisa membuat kita menjadi apa ya? Merubah pikiran gitu kan? Iya. Ya benar-benar open minded gitulah Kak kira-kira. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Siapa lagi? Silpa sudah, siapa lagi? Oke, Kak. Oke, Ince. Oke, baik. Dari saya pribadi, melanjutkan pendidikan di magister itu memang sudah terbenak dari awal, tetapi alhamdulillah tidak pernah menyangka kalau bisa dapat beasiswa seperti ini. Di benak saya itu dari awal itu ya, kalau saya lanjut S2 itu harus beasiswa. Saya memang sudah bertekad begitu untuk kalau mau lanjut S2 itu harus beasiswa. Jadi dari awal itu sudah cari-cari informasi, cuman masih belum gencar-gencarnya, masih santai aja karena sama beraktivitas di S1, aktif di organisasi juga. Jadi saat itu hanya ya let it flow, nanti akan ini juga. Nah, kemudian juga sama saya bergabung di organisasi yang sama dengan Kak Silva, Kak Silva di Elkimpena itu juga, dan betul-betul di Elkimpena itu tambah membuka wawasan tentang dunia luar, tentang dunia beasiswa seperti itu. Jadi ada banyak informasi, berbagai macam info beasiswa yang tentunya juga kakak-kakak mensupport untuk daftar seperti itu. Jadi ketika itu barulah betul-betul fokus mempersiapkan setelah lulus dari Unismu itu sendiri. Jadi ya ada banyak kesempatan di luar yang harus kita ambil begitu. Jadi seperti itu Kak kalau dari saya. Oke. Jadi hampir sama ya. Tadi pengaruh lingkungan juga. Tapi perbedaannya di sini dari Ince adalah memang Ince sudah ada tekad ya, ada tekad. Tapi katanya tadi santai-santai saja dulu, let it flow. Tapi biasanya sih memang begitu ya. Oke, saya pun dulu waktu S1 tidak kepikiran S2 ya. Barulah setelah melihat senior-senior baru S2 tuh begini loh. Baik, siapa lagi? Gustina atau Aziza? Next. Ya, aku dulu. Oh iya. Siapa? Aku dulu ya. Aziza dulu lah ya. Mengenai oke lah. Nanti gue saya terakhir. Oke, kalau saya dari segi saya sendiri Kak, awalnya untuk kuliah pun awalnya itu kuliah S1 ya. Cukup sampai S1 saja awalnya. Nah, nanti terbuka pemikiran setelah ya kayak Silva dengan Kakak Ince kan mengatakan bahwa nanti kita terbuka pemikirannya setelah ada di lingkungan orang-orang hebat, di lingkungan orang-orang yang memang menampakkan dan memperlihatkan bahwa setelah S1 itu perlu ada lagi setelahnya. Pendidikan itu tidak harus sampai di situ. Jadi setelah bergabung bersama mereka, terbukalah pikiran saya, ternyata kita perlu ya S2. Bukan perlu untuk pendidikan kita harusnya harus sampai S1, S2, S3 dan inilah itulah. Tapi bagaimana kita bisa
manfaat apa yang telah didapatkan dari S1, S2-nya nanti, sehingga orang-orang di sekitar bisa melihat bahwa oh ini anak bisa kok bisa memperlihatkan contoh yang baik bagi orang sekitarnya. Ternyata dengan mereka pergi keluar di luar dari daerahnya, mereka kembali lagi nantinya untuk membangun daerahnya nanti seperti itu. Jadi menurut saya untuk sampai di S2 ini melalui beasiswa ya sangat bersyukur sekali sih, karena melalui mereka saya mengenal beasiswa, saya mengenal dunia S2, dan hingga saat ini bisa podcast bersama mereka. Oh, gitu. Ya, itu sebenarnya. Ah, Ibu Ustazah ini ya. Oke, Justina. Goes. Oke, goes. Ya, kalau untuk saya secara pribadi, ya mungkin akan sedikit kisah dramatis Ya. atau Oh, panjang. ini bagus nih. Ini ya. Ya, Ada drama-dramanya apa sedikit ya? podcastnya kita. Kalau untuk lanjut S1, saya memang tipikal orang yang memplanning segala sesuatunya itu sudah memplanningkan sampai magister, sampai S3, bahkan saya sudah menginginkan jadi profesor. Masya Ya memang itu Allah. cita-cita, iya Sir. Jadi saya tidak pernah memikirkan bahwa background keluarga yang kurang mampu ataupun latar belakang yang harus biaya sendiri, itu saya pikirnya uang, rezeki itu kan sudah diatur. Jadi saya hanya bisa belajar dengan giat dan Ya. mengusahakan yang terbaik. Jadi untuk lanjut S1, alhamdulillah ya mungkin kayak circle-nya itu saya sampai di Unismu. Ketika orang mengatakan di Unismu itu adalah kampus swasta yang kita sulit untuk mengembangkan diri, saya pikir saya ingin menunjukkan bahwa dimanapun kita berada kuliah, bukan artinya kita tidak bisa mengembangkan diri, tapi sebagaimana kita memberikan yang terbaik buat alma mater kita, buat orang-orang di sekitar. Alhamdulillah di Unismu saya banyak belajar banyak hal, berjuang untuk bisa sekolah, harus kerja ke pabrik sirup sampai bisa bayar SPP. Kemudian mungkin Mem Umi tahu sedikit perjuangan saya untuk bisa lanjut sekolah di S1. Ya karena beliau juga yang memberikan saya support system yang begitu luar biasa, dan akhirnya bisa menyelesaikan S1, dan saya pikir tidak ada hambatan sekalipun untuk bisa melanjutkan magister selama saya bisa belajar, dan alhamdulillah beasiswa ada, dan alhamdulillah juga LPDP memberikan banyak hal sejauh ini, dan saya memang tidak pernah berpikiran bisa dapat beasiswa LPDP sih, perjuangannya luar biasa untuk tes TOEFL, kursus, kemudian gagal sampai 2 kali, baru tembus kedua kalinya, gagal di beberapa beasiswa yang lain, tapi saya tidak pernah menyerah, karena saya pikir itu pendidikan salah satu cara terbaik saya secara pribadi untuk memutuskan tali kemiskinan. Kemudian banyak PR di luar sana, semisal anak-anak yang terlantar, kalau bukan kita secara pribadi yang memutuskan mereka untuk lanjut sekolah, siapa lagi? Jadi kayak PR terbesar buat saya bahwa kalau harta yang saya berikan kepada mereka itu tidaklah cukup, dengan cara pendidikan lah saya bisa memperluas mereka bisa long last gitu, Sir. Jadi dengan cara inilah ya sampai propus saya sudah memikirkan saya harus sampai ke program profesor, guru besar, ya. Guru besar, iya Sir, karena saya pikir pendidikan tinggi bukan berarti untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, bukan, tapi dengan pendidikan tinggi kita bisa memperluas jaringan, memperhalus hati, mempertajam pikiran, mempermudah orang-orang juga ketika membutuhkan sesuatu. Jadi kita sebagai ladang untuk memberikan jawaban lah kepada orang-orang yang di dunia pendidikan seperti itu, Sir. Jadi ya seperti itu. Luar biasa semuanya ya. Iya, Sir. Ya, kurang lebih seperti itu, Sir. Ini baru berapa menit saya sudah banyak belajar dari kalian ini sebenarnya. Ya. Jadi suara ini. Iya. Ada juga ya, pernah saya mendengar sih, melihat juga tulisan orang mengatakan bahwa ini kan pada intinya alasan narasumber ini semua bahwa mengapa bisa terplanningkan, mengapa bisa mempunyai tekad yang baik, tekad yang besar untuk melanjutkan studi di S2. Itu kan ada yang mengatakan bahwa ketika kita berada atau kita berteman dengan orang-orang yang intelek, orang yang punya motivasi besar, 7 orang seperti itu, maka ketika Anda di situ, maka Anda adalah orang yang ke-8.
Nah, berarti betapa besar pengaruhnya itu menginfluencing orang untuk bisa memotivasi diri. Tapi kan kembali ke diri masing-masing apakah dia mau berubah atau tidak. Dan karena kita ketahui bersama lingkungan adalah guru yang sebenarnya gitu. Oke, selanjutnya. Ini kan sudah tadi saya sudah bertanya soal hal yang mendasar ya. Nah, perjuangan mungkin ya. Kita pindah kepada perjuangan Anda ini mendapatkan beasiswa tersebut. Ya. Paling tidak ada sosialisasi sedikit lah tentang LPDP itu sendiri. Nah, nanti kita akan masuk ke university life-nya, atmosfer di sana bagaimana. Apakah mungkin nantinya ada perbedaan antara dosen di sini dengan di S2 dan di S2? Nanti kita akan dengarkan itu dari masing-masing narasumber. Baik, yang berikutnya adalah LPDP itu sendiri. LPDP itu menurut Anda beasiswa yang sangat kompetitif menurut Anda ya? Kalau saya sih menurut saya kompetitif. Menurut Anda seperti apa melihat LPDP itu sendiri? Ayo, siapa dulu nih? Alhamdulillah ya Kak, untuk LPDP itu sendiri menurut saya ya sebuah lembaga ya yang sangat luar biasa, sangat kompetitif sih dalam menggait mahasiswa, dalam menggait orang-orangnya, siapa yang akan mereka tentukan untuk jadi penerima beasiswa itu. Menurut saya LPDP sangat kompetitif karena kita real dalam memperjuangkan itu butuh perjuangan yang luar biasa untuk bisa menjadi seorang awardee LPDP sih. Alhamdulillah. Dan awalnya waktu tahu LPDP, saya sebenarnya takut, sudah insecure waktu dengar beasiswa LPDP. Saya insecure awalnya. Saya mengatakan seperti ini, sudah diajak ya sama Silva sama Guys. Gini, Aziza ayo daftar LPDP. Saya tuh insecure awalnya, bilang, oh bisa nggak ya saya tembus LPDP? Soalnya mendengar ceritanya mendengar cerita orang-orang yang telah sampai pada tahap itu, bukan hal yang mudah untuk menjadi seorang awardee. Banyak hal yang perlu dipersiapkan, banyak hal yang perlu dikorbankan, banyak hal yang banyak hal yang benar-benar harus dipersiapkan untuk hal ini. Dan ketika saya dinyatakan sebagai salah satu awardee, wah, saya mengatakan, oh ternyata diri saya bisa. Kenapa saya insecure awalnya ya? Ternyata ketakutan itu hanya datang dari diri saya sendiri. Ketika ternyata saya bisa melakukan, kenapa saya harus takut? Nah, itu dia sebenarnya dari saya. Mantap. Ya. Kalau Silva, gimana Silva? Iya, yang tadi Kakak tanyakan ya benar sih Kak, sangat kompetitif dan sangat selektif. Kenapa ya? Karena kita harus melalui proses yang panjang sampai kemudian dinyatakan lulus, dan setelah lulus pun masih ada beberapa jenjang yang harus kita lewati, barulah kemudian merasakan atmosfer perkuliahan. Nah, seperti yang saya katakan, selektif ya, benar-benar selektif karena ada beberapa proses yang harus kita lewati, mulai dari administrasi, kemudian seleksi berbasis komputer, kemudian substansi yang berupa wawancara, baru kemudian pengumuman. Setelah pengumuman pun masih ada jenjang persiapan keberangkatan, kemudian persiapan bahasa atau pengalihan bahasa, kemudian bagi kami yang belum mendapat LOA baru berjuang ke kampus-kampus, dan itu pun kampus yang kita tuju belum tentu ya serta-merta karena kamu awardee ayo langsung join atau langsung keterima di kampus, belum tentu. LPDP tidak menjadi nilai lebih untuk kita keterima di kampus, tidak Kak, tapi memang betul-betul kita harus punya kapabilitas untuk bisa masuk kampus tujuan kita. Jadi sangat selektif banget Kak, kompetitif. Ya bayangkan ya ribuan yang daftar seleksi administrasi
ya kemudian masuk di seleksi berbasis komputer. Nah di seleksi itu yang sebenarnya banyak yang Yang agak gagal. gugur satu-satu, ya yang gagal Iya, satu-satu, iya. termasuk saya Kak yang merasakan itu, karena kemarin saya sebenarnya daftar di 2018, Iya. tapi kemudian gagal di percobaan itu 2018, barulah kemudian daftar lagi di 2019, Oh, dan berarti pernah gagal ya? alhamdulillah, iya pernah gagal, Saya dan kira mulus-mulus semuanya ini. tidak ya Kak. Jadi benar-benar ya Kak, LPDP benar-benar Heeh. membuat kita well prepare gitu Kak. Ya, Harus betul, betul. benar-benar kalau mau tembus ya kamu harus mempersiapkan banyak hal, mulai Dengan dari baik. skor TOEFL, kemudian harus belajar TPA, belajar IC, belajar persiapan wawancara, dan masih banyak hal lagi. Iya, Gitu. iya. Berarti intinya well prepared. Ya. Ya, well prepared. Harus semuanya dipersiapkan dengan baik. Oke. Kalau Ya, dari Goes, harus dipersiapkan. Iya, Sir. Maaf ada suara-suara ini, interrupt the voice. nggak apa-apa. Ya, Dia kalau mau masuk podcast juga itu. ya, Sir. Jadi betul ya, LPDP ya salah satu beasiswa ya yang digandrungi sejagat raya Indonesia, yang kalau kita lihat mulai dari persyaratannya saja itu luar biasa ya. Yang menjadi persyaratannya kayak misalnya TOEFL, kemudian tes wawancara juga, kemudian administrasi, dan persoalan hal itu bukan sekadar itu sih, Sir. Kalau saya lebih kepada range waktunya, karena satu tes itu dengan tes berikutnya itu jarak waktu kurang lebih 3 bulan ya, jadi kalau Butuh kita kesabaran ya. iya, yang menunggu jujur, Sir. Jadi saya Iya. pikir buat anak-anak yang daftar beasiswa LPDP, mental dulu lah yang dipersiapkan yang pertama. That's right. Ya. Mental. Setelah mental, kalian harus berani sabar, berani gagal, berani kecewa, dan ya artinya segala sesuatu itu perlu kita persiapkan dulu. Kalau sudah kuat mentalnya, barulah kalian betul-betul kejar mulai dari persyaratan berkasnya, TOEFL dan lain sebagainya. Kemudian kalau diakumulasi sih, Sir, secara keseluruhan itu hampir setahun baru kita bisa rasakan ini loh LPDP, dan kita kuliah sampai sekarang. Iya, Sir. Jadi setelah administrasi pun kita ada tes CBT yang via komputer itu ya, CBT. Nah, di sini bukan cuma kemampuan bahasa yang ditanyakan, tapi intelektual kayak akademik matematika lagi kembali kita pelajari, TPA, kemudian namanya essay on the spot. Jadi kayak literasi kita, membaca kita itu di sanalah kita ukur, karena pada saat tes langsung muncul essay on the spot-nya, barulah kita mengarang. Setelah itu kita butuh waktu kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan lah ya, untuk menunggu lagi pengumuman apakah kita lulus atau tidak. Setelah dari tes CBT, barulah kita tes wawancara. Nah, tes wawancara ini betul-betul selektif, Sir. Hampir separuh ataupun lewat dari separuh lah kita gagal di sini. Karena di wawancara itu ada 2 kali tahap, ya. Di 2 tahap, wawancara pertama dan wawancara kedua. Di wawancara pertama itu pun ada 3 orang pakar yang betul-betul pakar, yang ini loh saya, kita tidak membuat diri lah di depan bahwa kita harus tampil bagus ataukah dengan bahasa yang bagus, tapi kita bawa be yourself di depannya si wawancara. Ya, kemudian kita pun diukur dari segi nasionalisme kita. Karena ya pikirnya uang negara yang kita pakai, artinya kita betul-betul mempergunakan. Iya, pakai Pancasila. Iya, jadi well prepare betul, Sir. Saat itu yang penting mental dulu lah. Setelah yakin mental, harus kuatkan bermental niat, baja. Baru mental banget, Sir. Saya pun sama dengan Kak Silva sih, percobaan kedua gagal di tahun 2018, coba lagi di tahun 2019, alhamdulillah di tahun 2019 diterima. Dan kalau membuat adik-adik yang mau daftar LPDP, jangan khawatir, LPDP membuka banyak jalur sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang misalnya kalian punya prestasi tapi ekonomi rendah, pakai jalur prasejahtera berprestasi. Kalau kalian punya IPK tinggi, kemudian jalur keluarganya itu berada di atas rata-rata, kalian bisa jalur reguler, yang SM3T juga ada. Jadi kita bersaing sesuai dengan jalur masing-masing. Jadi semua ada jalan, silahkan, bukakan jalan selebar-lebar. Semua ada jalan, Sir. Yang penting mau berusaha semaksimal mungkin, yaitu korban uang, korban tenaga, waktu, perasaan, semua. Oke. Seperti itu, Sir. Oke. Ince, gimana? Kalau Ince dari bagaimana? Oke, Sir. Ya. Oke,
Jadi kalau dari saya pribadi ya, yang pertama itu beasiswa LPDP itu ya sangat kompetitif. Yap. Karena kenapa? LPDP merupakan salah satu beasiswa yang paling banyak peminatnya, khususnya di Indonesia itu sendiri. Terlebih beasiswa LPDP itu memberikan kesempatan bagi anak muda Indonesia untuk bersekolah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Sehingga memang benaran dikatakan Kak Goes kepada Kak Sisa. Jadi yang pertama, ketika kita ingin mendaftar beasiswa, yang pertama adalah persiapan. Karena beasiswa itu adalah persiapan. Itu yang saya garis bawahi. Jadi orang sangat berbeda ketika daftar beasiswa dengan persiapan dan tanpa persiapan. Jadi itu yang pertama. Kemudian saya sendiri sebenarnya daftar di LPDP itu tahun 2019. Jadi saya tamat di Unismu itu tahun 2018. Jadi ada jeda setahun. Jeda setahun itu saya cari pengalaman lain, melihat atau mencari kegiatan yang lain dengan cara bekerja, mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik. Nah, istilahnya kalau orang Makassarnya itu saya lihat-lihat judul LPDP. Jadi maksudnya ya sembari saya bekerja saya lirik-lirik, oh ya ada LPDP ini, saya tetap harus bagaimana, tapi lagi-lagi karena target saya belum pada tahun itu, jadi ya lagi-lagi saya katakan bahwa let it flow, tapi saya katakan bahwa saya santai tapi serius. Jadi dalam jeda setahun itu saya mengajar tapi tetap ada arah untuk mendaftar LPDP itu, mempersiapkan. Jadi mendaftar beasiswa juga itu adalah ya intinya adalah komunikasi, bertanya gitu. Jadi saya sering sekali bertanya, alhamdulillah kakak di sekeliling kita itu sangat suportif sekali. Jadi, tapi yang paling pertama memang sering disarankan adalah membaca. Jadi membaca itu adalah intinya. Jadi jadi untuk teman-teman kalaupun ada yang ingin mendaftar atau bertanya, saya sarankan dulu untuk membaca dulu karena semuanya sangat jelas di website LPDP bagaimana prosesnya, persyaratannya itu sangat jelas, bisa di-download di LPDP sendiri. Kemudian juga ya yang paling saya mau tekankan itu adalah kesabaran. Karena lagi-lagi proses LPDP itu LPDP membuka 2 batch setahun, batch 1 dan batch 2, dan tiap tahun itu LPDP ada kebijakan baru, walaupun itu kebijakannya tidak banyak, tetapi pasti ada perbedaan tiap tahun. Contohnya, alhamdulillah saya daftar pertama kali di LPDP dan tembus juga, alhamdulillah untuk pertama kali. Ya, jadi di LPDP itu tesnya satu batch itu kurang lebih ada sekitar 6 bulan. Itu 6 bulan. Jadi orang memang harus bersabar. Benar dikatakan Kak Goes itu mental. Nah, dan saya katakan bahwa sangat beruntung teman-teman yang sebelumnya join organisasi karena pasti mentalnya itu berbeda dengan dengan orang-orang yang sebelumnya belum ada pengalaman sekali tentang perjuangan. Karena ini kita berbicara tentang pengorbanan, perjuangan, kesabaran. Ya, ketika itu semua dalam diri kita itu sulit. Makanya dulu di awal ketika memandang LPDP, saya sempat kepikiran bahwa tidak ya saya ini. Tapi saya katakan pada diri saya ini salah ketika saya tidak mencoba. Saya ini salah ketika hanya mendengar dari perspektif orang. Karena pasti tiap orang itu punya perjuangan yang berbeda-beda. Jadi saya bismillah daftar persiapan. Jadi walaupun kita jurusan bahasa Inggris tapi tetap struggle untuk belajar TOEFL-nya itu luar biasa juga. Jadi, belajar TOEFL-nya itu luar biasa juga. Jadi waktu saya daftar itu saya persiapan TOEFL beberapa bulan sebelum pendaftaran LPDP dibuka. Kemudian tepat waktunya terbuka setelah kita administrasi. Ada lagi tesnya SBK ya, saya tambahkan ya. SBK berbasis komputer. Nah, di sini di SBK termasuk apa bedanya CBT? Maaf, CBT SBK sama SBK seleksi berbasis komputer basis sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi di SBK ini jadi di SBK ini banyak sekali yang tumbang karena tidak mencapai passing grade. Di LPDP sendiri itu ada passing grade yang harus dicapai dalam tes TPA ini. Dan passing grade-nya itu berbeda dari tiap jalur reguler, jalur afirmasi,
ya jalur prestasi itu berbeda, LPDP bedakan. Nah di SBK ini kita tes TPA ya seperti verbal, kuantitatif, penalaran. Kemudian setelah itu ada tes kepribadian juga, Sir. Psycho? Bukan psychotest? Lebih kepada kayak ini, Sir, tes TKP CPNS, lebih kayak gitu. Okay. Ya tentang I kepribadian don't tidak know, ada jawaban. I never try. Oh iya ya, tidak ada jawaban yang benar, dia hanya mengetes kepribadian. Oh, iya. Setelah itu inti membaca itu kembali lagi, Sir, kita diuji ke wawasan kita di esai. Betul-betul itu surprising sekali, Sir, ketika kita tes esai, klik nama, masukkan data-data dan keluar topik. Jadi topik yang diambil random, dan topik ya? Ya random, jadi banyak sekali topik dan kita untung-untungan, Sir, dapat topiknya apa, dan itu butuh persiapan memang, Sir. Jadi sebelum tes itu print banyak materi, gabung, jadi kuncinya juga itu banyak gabung di grup-grup yang membahas tentang LPDP. Jadi dari awal LPDP ini, Sir, kalau saya katakan masih pendaftaran saja, saya punya 15 grup. Saking iya, karena banyak cabang-cabangnya, Sir. SBK ini asalnya ini LPDP se-Indonesia banyak sekali, Sir, dan itu tidak apa-apa, bilang inilah perjuangan, jadi memang harus dilewati tahapnya. Kemudian juga setelah itu selang lagi beberapa bulan, Sir, menunggu hasil, kita wawancara lagi. Di tahun ini, tahun kemarin waktu kami itu berbeda karena wawancaranya ini ada 2. Ya, lagi-lagi saking LPDP selektifnya itu, LPDP menyediakan itu 2 tahap wawancara. Wawancara 1, wawancara 2. Wawancara 1 itu terkait tentang akademik kita, psikologi kita, dan motivasi kita. Jadi ya ada 3 interviewer yang siap menghadang kita sebelum masuk ke gerbang LPDP. Ya, kemudian tidak sampai di situ, ternyata masih ada lagi interviewer yang menghadang kita di bawah, Sir. Jadi itu menanyakan semua tentang apa ya, Sir? Ya, Pancasila, Sir. Apakah kita ini Indonesia, sesungguhnya Indonesia, apakah kita ini Pancasila, dan Indonesia KTP? Iya, betul, Sir. Jadi kita betul-betul ditanyakan bagaimana gerakan-gerakan itu, Sir. Jadi memang LPDP ini selektif mencari mahasiswa, mencari pemuda-pemuda yang benar-benar ingin berkontribusi, punya banyak kontribusi. Ya, inovasi, dan tentunya Indonesia banget, Sir. Jadi itu yang dibutuhkan, itu yang dibutuhkan dari LPDP. Jadi kalau memang orang mendengar ceritanya pasti sudah putus asa di luar, Sir. Banyaknya tahapnya, tapi lagi-lagi Anda salah kalau tidak mencoba. Jadi silakan dicoba karena tiap orang itu punya perjuangan masing-masing, Sir. Dan itulah seninya, silakan dinikmati. Oke, Sir, mungkin cukup dari saya, Sir. Thank you. Oke, intinya adalah coba dulu baru tahu rasanya, ya. Nah, sama kalau ke warung jangan banyak tanya, coba saja dulu. Pedas atau manis. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya kepada adik-adik narasumber ini. Modal terbesar apa yang Anda bawa untuk masuk ke dalam atau lulus diterima di kampus di luar dari Sulawesi? Ini kan konsekuensi perantauan ini. Meskipun kayak Silva dari Sulawesi Tenggara itu sudah terlatih merantau di Sulawesi Selatan, nyebrang pulau lagi ke Jawa di Yogyakarta. Kalau Aziza Makassar ya, di Sulawesi Selatan ya? Enggak, Sir. Saya sekampung dengan Silva, Sir. Oh, sekampung dengan Silva, Sulawesi Tenggara juga. For your information, we are best friend. Oh, you are best friend. Oke. Yes, we are best friend from child. Oh. Kita sudah teman dari kecil, Sir. Dari childhood Anda sudah berteman ya? Ya, jadi dari kecil ya, Kak, ya, sampai sekarang berteman. Jadi saling tahu lah perjuangannya. Jadi makanya saling guide, saling support. Ya, alhamdulillah sampai sekarang perjalanannya. Alhamdulillah ya. Kalau guys kan di sini ya, di Sulawesi Selatan ya, Ince sekampung saya. Ya. Jadi ini kan konsekuensi perantauan yang saya katakan tadi.
Nah, apa modal terbesar? Ini kan banyak ya. Kalau orang merantau, apalagi anak gadis itu eh, bebannya itu dari orang tua atau keluarga itu kan. Apakah rela melepas anaknya lebih jauh lagi kuliah dengan lingkungan yang berbeda, ya. Selain dari pengalaman-pengalaman persiapan tadi, kalau persiapan dari segi mendapatkan beasiswa, lulus masuk di perguruan tinggi itu sudah kita tidak tanyakan lagi ya, karena persiapannya sudah matang. Itu dari diri sendiri, tetapi kan kita masih berhubungan dengan orang lain, apalagi dengan keluarga. Nah, bagaimana Anda meyakinkan keluarga bahwa I can do that, I can do that, I can face it, ya. Saya sudah siap ini mental ini untuk hidup di belahan bumi lain gitu ya. Istilahnya seperti itu, di pulau lain gitu. Nah, ayo siapa dulu nih yang berani menjawab ini? Nanti orang tuanya nonton Iya, ini, keluarganya nonton. Oh, begini ternyata ini jawabannya. Iya kan. Siapa? Ayo. Goes dulu. Siapa? Saya dulu Sir ya. Aziza, oke. Aziza. Aziza dulu. Ya, kalau saya sendiri Sir, kenapa bisa dipercaya ya? Salah satu alasannya saya bisa memberikan keyakinan kepada keluarga saya bahwa saya bisa hidup di luar. Terbuktinya bahwa saya 5 tahun survive di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Nah, setelah itu untuk sampai ke Jawa pun sebuah harapan yang baru bagi mereka, keluarga saya, bahwa nanti saya di luar bisa menjaga diri. Mereka sudah melihat saya bahwa oh ini anak sudah bisa menjaga dirinya. Makanya mereka yakin, percaya dan bangga bahwa saya bisa melanjutkan kuliah ke Jawa. Seperti itu sih. Yang penting mereka yakin ya orang tuanya ya. Jadi viewers tolong masih S1 maba perbaiki etika Anda kalau mau lanjut S2 merantau. Oke, lanjut siapa lagi? Silva. Ya betul itu Kak. Jadi untuk adik-adik yang punya keinginan setelah S1 mau lanjut S2, kemudian lanjut S2-nya di luar Sulawesi atau bahkan mungkin ke luar negeri. Jadi yang perlu adik-adik persiapkan itu ya salah satunya perlihatkan attitude yang baik mulai dari sekarang. Karena kenapa ya? Kepercayaan orang tua itu menurut saya itu yang terpenting Kak. Itu modal utama seorang fighter yang ingin survive di sebuah daerah, bukan di kampung kita sendiri. Jadi betul-betul kalau saya sih Kak, pertama itu ya harus niatnya dulu. Kita mau lanjut kenapa, terus kenapa harus di luar Sulawesi, terus nantinya kira-kira setelah lanjut S2 apa yang bisa kamu berikan sama kampung seperti itu. Jadi pertama itu niat, karena saya memang kalau saya ditanya mungkin kalau teman-teman di luar sana ya ingin berkarir di kancah internasional mungkin, atau stay di perkotaan besar atau ya di mana, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang terkenal. Kalau saya secara pribadi ya kalau saya ya pengen balik ke kampung di Kolaka Utara. Saya ingin menjadi Kolaka Utara Kak, Sulawesi Tenggara. Jadi saya ingin menjadi bagian perubahan. Saya ingin menjadi pemuda yang punya dampak, punya impact untuk daerah tercinta saya. Karena menurut saya ya kalau bukan pemuda-pemuda yang akan membangun. Jadi saya niatnya ya setelah S2 itu ya akan kembali ke kampung, memberi dampak yang positif. Kemudian yang kedua, itu tadi, restu atau support dari orang tua. Saya selalu katakan sama teman-teman atau adik-adik ketika ada yang bertanya, Kak, tipsnya atau resepnya apa sih Kak supaya bisa lanjut? Saya selalu bilang, pegang restu dan doanya orang tua. Karena kalau tidak dari orang tua, tidak bisa apa-apa. Makanya kemarin yang pas daftar awalnya kan saya, Kak Goes dan Kak Aziza itu di 2018 itu kita sebenarnya sudah hektik-hektiknya mengurus persiapan ya kayak mengurus persiapan, bahkan kita sebenarnya rencana mau ke persis Kak, kita mau ke luar negeri, bahkan kita sudah translate ijazah, transkrip nilai, mengurus kesehatan yang diterjemahkan dalam bahasa Cina. Kemarin sempat melirik Korean Government Scholarship, Chinese Government Scholarship, dan Turki. Jadi tuh kemarin kami bertiga ya selalu membuat
diskusi, forum-forum diskusi untuk rencana kita ke Obrot. Cuman ya itu tadi yang saya katakan, restu. Kalau saya pas cerita ke keluarga, Mak saya mau lanjut tapi mau ke luar negeri ya, kayak gitu. Tapi ya kalau respon keluarga memang agak-agak kamu perempuan, kejauhan kayaknya ya, kayak gitu. Walaupun sebenarnya ya support aja, tapi belum klik gitu Kak. Kalau misalnya ke luar negeri, itu mungkin salah satu alasan saya kenapa kemudian ya di Jawa saja memilihnya. Jadi betul-betul ketika ridallahi fi ridal walidain ya Kak. Kalau ada ridanya orang tua ya insya Allah ridanya Allah ada di situ. Ya, jadi harus betul-betul pegang doanya orang tua, selalu minta, Mak, misalnya saya sudah di tahap administrasi misalnya, saya akan lanjut di tahap SBK, tolong doanya ya Mak, Pak, ya itu yang penting sih Kak. Kemudian untuk bisa survive di daerah, bukan daerah kita ya, alhamdulillah kan kemarin sudah saya perlihatkan dari mulai 2012 merantau ke Sulawesi Selatan di Makassar, belajar beradaptasi bagaimana culture-nya orang-orang Makassar yang awalnya agak-agak shock loh kok gini ya, dan mungkin dari bahasanya yang agak-agak ini Kak, agak menantang gitu ya agak-agak menantang, walaupun sebenarnya bagi mereka ya biasa aja. Nah, itu mungkin kurang lebih 6 tahun survive di Makassar ya, alhamdulillah orang tua melihat ternyata anak saya Siska bisa bertahan dan memperlihatkan hal-hal yang baik gitu. Nah, barulah kemudian saat merencanakan ya saya mau ke Jawa, saya mau daftar beasiswa, dan alhamdulillah mereka sangat mensupport, ya silakan. Ya, tidak ada ragu lagi dari orang tua. Tidak ada ragu lagi di antara kita ya. Di antara kita orang di antara kita. Seperti itu. Oke. Itu mungkin dari saya. Inca dulu, Inca. Ya, oke, Inca. Inca atau Goes? Goes, oke, Goes. Saya pindah posisi tadi tidak ya, kalau untuk Silva dan Kak Nur Aziza, mungkin saya beda ya, Sir, karena saya belum pernah merantau sama sekali. Merantau juga dong, dari kabupaten kamu lewati? Saya pulang balik, Sir, dari Takalar Makassar. Unismu itu selama 4 tahun lebih. Dipikir saya aja nih, Ponto, bukan? Takalar ya? Takalar, Sir. Pulang balik? Oke. Balik, jadi mungkin this the first time ini, nanti saya akan ke Jawa merantau. Tapi perjalananmu itu panjang loh. Karena dari Takalar ke Makassar berapa kilometer, dikali berapa tahun kamu pulang balik, itu semuanya sudah... Ya, dari Takalar ke Makassar butuh waktu sejam. Iya. Oke. Lanjut, gimana? Ya, betul. Yang kalau sih saya sepakat dengan Kak Silva dan Kak Nur Aziza, yang pertama itu meyakinkan orang tua dulu, Sar. Karena kan saya bersaudara dan anak terakhir, jadi segala keperluan rumah, mengurusi ibu dan bapak, masak apa dan sebagainya itu ya masih tanggung jawab tanggung jawab saya juga. Dan apalagi ibu itu saya, Sar, orang yang tidak bisa ditinggal, paling tidak bisa ditinggal. Dan sampai sekarang untuk meyakinkan beliau itu untuk pergi ke Jawa, saya masih butuh waktu lama. Jadi dia sekarang kayak bersyukur karena pandemik, jadi saya masih di rumah untuk belajar. Jadi kemarin saya banyak treatment, Sir, untuk mungkin tips buat teman-teman yang masih belum pernah sama sekali merantau dan punya juga kondisi keluarga yang masih menggantungkan sama anaknya. Kalau saya banyak uji coba, Sir. Mulai dari, karena kan sudah memplanning bahwa setelah saya S1 saya akan lanjut magister dan bukan di Makassar. Saya harus entah Jawa atau keluar lah seperti itu. Jadi prepare-nya itu karena alhamdulillah di El Kempena banyak kegiatan-kegiatan keluar. Jadi saya uji coba dari hal-hal kecil, kayak semisal kepanitiaan 4 hari saya tidak pulang ke rumah, saya uji coba apakah ibu dan bapak saya di rumah itu bisa dibuka dengan jangka. Setelah itu saya lihat alhamdulillah masih sulit karena kadang masih dicari, masih ada yang proses nangis. Jadi saya uji coba, Sir. Jadi trial errornya lewat lembaga mahasiswa. Salah satunya. Setelah itu alhamdulillah selama di selama di S1 banyak karunia juga kayak ikut kegiatan di luar kota dan harus 1 minggu keberangkatan. Saya uji coba lagi bagaimana respon ibu dan bapak ketika saya tinggal di
jarak yang terjauh. Jarak yang jauh. Ya, masih sama, masih sedikit sulit untuk melepaskan. Ya, hampir tiap hari ditelepon, ada juga drama nangis kadang. Jadi, saya uji coba lagi ke hal yang lebih menantang kemarin. Saya ke Pare 3 bulan. Jadi, itu uji coba yang paling terberat. Ya, saya usahakan karena saya pikirnya menuntut ilmu sampai ke negeri Cina kan katanya orang. Ya, jadi saya Sampai pikirnya yang lahat malah. Iya, Sir. Jadi saya kemarin uji coba ke Pare selama 3 bulan. Disitulah saya lihat ibu dan bapak, saya yakinkan bahwa tekad saya untuk sekolah ya tidak main-main untuk ke Jawa. Dan saya sudah bilang, saya ketika lanjut magister, saya tidak di Makassar, Pak. Tapi saya mau ke kota. Jadi uji coba trial error itulah saya coba sampai sekarang sedikit demi sedikit mereka sudah bisa melepas. Mungkin di tahun lalu ketika saya tidak lulus LPDP karena betul-betul ibu dan bapak belum bisa dilepas. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah sudah legowo karena persiapan juga trial error-nya itu sudah mantap. Iya, jadi sudah bisa dilepas sejauh ini. Ya. Masih ada? Ya itu sih, Sir. Oh, Ince. Coba. Oke. Ya. Oke, kalau dari saya pribadi mungkin sedikit berbeda dengan kakak-kakak, Kak Silva, Kak Aziza, Kak Goes. Mungkin karena yang pertama laki-laki ya, Sir. Jadi ya orang tua juga ya silahkan tentukan. Pergi saja lah kamu. Ya, iya betul. Silakan. Tidak pernah ada paksaan, tidak pernah ada kamu harus di sini, kamu harus tidak pernah. Kalau berbicara tentang modal, yang pertama itu saya di mindset dulu sih, Sir. Jadi saya katakan pada diri saya ini loh, kalau kamu mau keluar, paling pertama itu atmosfer pendidikan itu berbeda. Jadi yang pertama itu yang saya ini, jadi ketika merasakan perkuliahan ini, memang ini yang pertama yang saya pikirkan, seperti ini. Jadi setidaknya dari pikiran itu dulu sudah siap memang, Sir. Jadi modal itu yang pertama, yang betul-betul bismillah. Kemudian penasaran, Sir, melihat perbedaan perspektif pendidikan di Makassar, di Sulawesi, dan di Tanah Jawa itu bagaimana. Dan ini juga pertama kali merantau yang cukup lama. Sebenarnya alhamdulillah juga sudah terbiasa untuk keluar pergi jauh ya dari El Kimpen itu sendiri, Sir. Dan alhamdulillah pernah merantau 3 minggu, Sir, bersama Sir Ismail betul di Singapura. Tapi itu itu yang betul, yaitu yang menjadi modal semua sih, Sir. Orang-orang bagaimana cara beradaptasi dengan orang-orang yang baru, bagaimana cara bagaimana cara menghadapi kondisi-kondisi di sana yang berbeda. Kemudian juga yang pertama, yang pertama, yang kedua itu tadi modal semangat jadi usaha, karena alhamdulillah kondisi yang psikologi yang tadi kakak-kakak rasakan itu, kalau tidak rasakan otomatis itu saya cari peluang yang lain untuk bisa yakinkan diri saya, kalau saya ini bisa begitu. Jadi saya harus lihat dunia luar, bagaimana kehidupan di sana, dan itu juga yang saya pikir mampu mengembangkan diri saya kembali, membuka wawasan saya kembali. Ya, saya berpikir kalau saya di luar pasti akan ada hal yang lain yang tidak saya dapatkan di sini, saya dapatkan di sana. Jadi kemudian yang mengcover semua itu, Sir, adalah modal doa dari keluarga, Sir. Jadi keluarga keluarga tidak pernah memaksakan karena itu tadi, tapi saya yang selalu meminta, memohon untuk didoakan gitu, Sir. Jadi saya itu tipikal orang yang alhamdulillah, maksudnya gini, Sir, kalau minta doa itu ke keluarga itu yang langsung saja. Jadi saya datang, nenek, orang tua, kakak, jadi saya datang semua, Kak doakan ya, Nek doakan ya, ini doakan ya. Malah yang saya minta mereka salat malam kina, salat duha kina, puasa kina, puasa. Jadi saya memang yang ini, karena saya benar-benar percaya kalau semua itu ada campur tangan, power of doa, karena semua itu ada campur tangan dari Allah.
Dan ya yang saya pegang juga itu ya libatkan Allah selalu dalam proses perjuangan kita, insya Allah itu akan diberkahi dan dimudahkan. Jadi itu sih Sir, untuk dari saya modalnya kenapa berani merantau, dan insya Allah semoga dimudahkan nantinya Sir. Amin. Ini masih menyesuaikan Sir dengan kondisi di sana, dan ternyata memang benar perbedaan yang selama 2 minggu ini saya ceritanya mini research. Ternyata memang jiwa kompetisinya itu luar biasa Sir. Gitu. Jadi ya Okay. jadi kalau kita tinggal diam, kita sudah tertinggal beberapa gerbong begitu Sir. Betul. Jadi ya betul-betul kebiasaan membaca, ya Sir sedikit curhat membaca jurnal Sir. Iya. Kalau bisa dibiasakan dari Ya sekolah yang membaca. Ya sekolah yang membaca, betul Sir. Iya. Oke Sir, itu mungkin dari saya. Nah kemudian yang masih saya ingin lebih tahu lah, ya. Cara belajar Anda ini apakah langsung tiba-tiba berubah atau sama saja ketika S1, kemudian sekarang lagi S2 dengan atmosfer pendidikan atau kampus atau masyarakat akademik di sana itu yang seperti yang dikatakan tadi di Sulawesi Selatan dengan di Pulau Jawa itu di Yogyakarta atau di Semarang itu seperti apa sih sebenarnya? Bagaimana? Apakah kita harus betul-betul merubah diri, beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan orang di sana? Ayo, siapa yang mau jawab? Iya. Kalau untuk yang sekarang sih Sir, luar biasa sih perbedaannya dari proses belajar S1 dengan proses belajar S2. Betul-betul ketika teman-teman tuh adik-adik mulai pasca, harus well prepare-nya itu betul-betul ya atmosfer belajarnya kalian perlu dirubah lah, yang kebut semalam itu perlu dihindari betul. Karena anak-anak pasca itu bukan kebut semalam bisa dipakai, tapi bagaimana sebelum kita masuk ke kelas itu sudah ada di kepala yang apa sih yang mau kita bawa. Modal lah maksudnya, modal apa ya, modal pemahaman, understanding. Iya, kalau mesti di S1 mungkin masih asbun, asal bunyi kita, saya. Jadi tapi kalau di magister itu betul-betul bukan kita asal menjelaskan, tapi bagaimana kita mentransfer itu dan memberi pemahaman kepada teman-teman dan juga dosen-dosen, dan juga kapabilitas dosen di pasca itu tidak seperti di S1. Ada yang mereka punya background yang luar biasa, alumni dari luar negeri, jadi untuk menyesuaikan teman-teman yang di Jawa pun proses belajarnya dengan kita yang dari Makassar, saya pikir saat ini masih mengebut Sir, karena saya dulu S1 ada sedikit masih santai, kadang juga kebesaran. Nah pada saat perdana saya masuk pasca kemarin 1 minggu yang lalu, hampir ya shock betul, karena langsung disuguhkan harus baca jurnal sampai 10 dan sampai sekarang 50 jurnal, dan kalau kita tidak biasakan membaca itu, ya itu kita bisa stres, tertinggal. Jadi yang pertama sebelum masuk ke kelas memang perlu kita membaca banyak, kemudian yang kedua itu tidak lagi menggunakan sistem menunggu teman, kayak misalnya nanti teman selesai baru saya bertanya, bukan. Jadi bagaimana kita aktif di dalam kelas. Jadi untuk menjadi anak pasca tidaklah main-main, apalagi kalian tembak di Jawa, betul-betul beda ya proses belajar di Jawa dengan di Makassar. Kemudian mereka sudah digembleng dari S1. Digembleng betul. Kemudian juga persoalan waktunya. Kalau kita mungkin, kalau saya secara pribadi bukan membandingkan, tapi kalau pada saat saya S1, saya kadang masih telat masuk ke kelas, kemudian masih menunggu, mungkin dosennya telat gini masuk, nanti deh, tapi ternyata di pasca itu, apalagi kelas prof itu bukan lagi kita yang menunggu, tapi betul-betul mereka 10 menit sebelum kelas mereka sudah standby di Zoom, apalagi nanti ketika secara face to face gitu. Jadi on time itu manajemen waktu, kemudian banyak membaca sebelum masuk, pahami dulu mata kuliah apa yang diajarkan hari ini. Jadi kalau perlu seminggu atau beberapa hari sebelum masuk kelas kita sudah baca. Kemudian untuk anak pasca nantinya yang kalian akan berteman namanya jurnal, bukan lagi berteman namanya dunia Twitter, Facebook atau Instagram bacaan-bacaan kita, tapi jurnal, artikel ilmiah, dan itu bahasanya kan bukan bahasa Indonesia yang perlu kita pelajari,
Bahasa asing. bahasa asing. Inggris. Jadi ada dua yang kita perlu pahami. Pertama, memahami bahasanya, kemudian memahami ilmunya. Nah, setelah itu kalau kita sudah membaca, ya bukan sekedar disimpan di kepala, tapi kita mereview kembali apa sih yang sudah saya baca, apa yang sudah saya pelajari, dan itu pun langsung dipresentasikan ke teman-teman ataupun ke depan dosen. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik yang mau lanjut pasca, silahkan rubah pola belajar kalian saat ini ya, ubahlah seperti itu. Malasnya kalian perlu kalian rubah menjadi lebih rajin lagi. Kemudian memang susah, tapi tidak jadi masalah, ala bisa karena biasa. Jangan merubah pada saat hari hanya kayak seperti Kak Goes ini nanti di magister baru merubah pola sedikit demi sedikit, tapi kalian punya banyak waktu selama 4 tahun untuk mengembangkan diri dan merubah pola belajar itu. Jangan kebut semalam juga buat adik-adik. Jangan tiba masa tiba akal ya. Iya, tiba masa tiba akal. Kemudian yang paling penting itu banyak berdiskusi. Itu sangat saya anjurkan buat teman-teman, karena pada saat kita membaca sendiri secara ini kadang ada hal yang tidak kita pahami. Jadi enggak apa-apa, jangan menjadi botol yang penuh, tapi jadilah botol yang kosong. Jangan menganggap bahwa diri kita sudah di pasca atau diri kita ini, saya ini lulusan cum laude, saya sudah bisa, saya ini jago bahasa Inggris. Tidak. Anggap diri kalian itu betul-betul mau belajar dan terus belajar. Jadi ilmu yang masuk itu tidak memantul seperti itu, tapi tetap terisi penuh, terisi dan terus terisi. Jadi jangan pernah malu bertanya kepada orang junior, mungkin lebih muda daripada kita. Jangan juga malu bertanya kepada yang lebih tua daripada kita. Tetap menjaga attitude yang paling penting. Yang saya sampaikan kepada adik-adik, secerdas apapun kita, tapi attitude kita itu kurang, itu sama sih dikali 0 kalau saya. Jadi hargai semua proses, dan kemudian selalu niatkan bahwa saya belajar ini untuk ibadah, dan belajar ini bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk banyak hal yang orang-orang di luar sana mau di posisi kita, tapi tidak bisa. Jadi ya kurangi juga untuk mengeluh, ya karena mengeluh tidak menyelesaikan masalah sih, tapi menambah beban di hati. Jadi ayo kita sama-sama merubah hal yang negatif menjadi positif, yang malas jadi rajin, seperti itu. Ya, selanjutnya siapa lagi? Ya, Silva? Oke, yuk silakan. Ya, jadi kalau tentang atmosfer belajar bersama orang-orang di luar Sulawesi, jadi mungkin saya agak berbeda dengan teman-teman. Jadi kemarin alhamdulillah dapat kesempatan persiapan bahasa saya di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi itu juga merupakan salah satu tahap dari LPDP yang sudah menjadi awardee, kemudian diberi kesempatan pembekalan bahasa ya. Pembekalan bahasa. Nah, kemarin itu sebelum masuk di dunia magister, kita diberi pembekalan bahasa seharusnya 6 bulan, tapi face to face-nya hanya 4 bulan, kemudian dilanjut 2 bulan karena pandemi. Dan itu penempatan saya di Yogyakarta, jadi saya sangat merasakan perbedaan yang luar biasa. Ketemu teman-teman berbagai daerah, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Nusa Tenggara, ada yang dari Jawa dan lain, pokoknya berbagai daerah yang kami disatukan dalam sebuah kelas. Jadi sangat merasakan perbedaan cara belajar mereka. Saya melihat, jadi saya pas di minggu-minggu awal itu kayak agak ciut, agak ciut karena wah luar biasa ya, agak tidak pede karena mereka bukan background bahasa Inggris, tapi pengetahuan mereka tentang bahasa Inggris ya sudah di atas rata-rata. Jadi saya sebagai anak bahasa Inggris merasa wah tidak bisa nih kalau seperti ini terus. Jadi saya melihat pola-pola yang mereka lakukan, ternyata salah satunya itu kan kalau jadwal kami itu mulai dari jam 7 sampai jam 2:30. Belajar pengayaan bahasa itu. Nah, ternyata salah satu tipsnya itu mereka setelah belajar di kelas, mereka adakan lagi belajar kelompok. Jadi apa yang kita terima di hari itu direview lagi. Kira-kira masalahnya apa ya tadi, bagian mana yang belum kita pahami, dan itu mungkin satu pola yang saya dapatkan. Pola yang lainnya adalah mereka ternyata setelah dari kelas lanjut lagi di rumah. Jadi betul-betul
durasi waktu untuk istirahat dan tidur itu berkurang. Jadi Ya. itu yang selalu saya tanyakan kepada mereka, karena kan kami dalam satu kali dalam seminggu itu ada practice test. Jadi kita melihat sejauh mana perkembangan kita mulai dari awal sampai akhir, dan saya selalu tanya ke mereka yang punya progres yang bagus, tipsnya apa sih? Ya ternyata itu durasi waktu untuk istirahat dan tidur itu ya dikurangi, dan itu yang mungkin saya sangat pelajari dari mereka, ya benar-benar kita harus keluar dari comfort zone lah, harus keluar dari zona nyaman, karena kalau kita di zona nyaman terus leyeh-leyeh ya yang kita dapat ya itu saja. Jadi ternyata ya betul-betul kita harus ya, karena katanya ya orang yang tumbuh itu ya orang yang berada di zona yang tidak nyaman. Zona yang tidak nyaman itu yang buat mereka ya bisa bereksplorasi, bisa berimprovisasi, dan banyak hal lagi. Itu mungkin. Dan kemudian saat masuk di dunia magister sama Kak Ince dan Kak Goes di 2 minggu awal, wah betul-betul ya. Intinya membaca, dan lagi-lagi membaca. Intinya itu, Kak. Itu mungkin dari saya. Tapi tetap percaya diri, tampil di depan orang ya. Tetap percaya diri, tapi ya percaya dirinya memang harus dibangun, bahwa percaya diri tidak hanya sekedar percaya diri, tapi ada hal yang bisa kita tunjukkan seperti itu. Jangan ADS, asal dosen senang. Asal dosen senang, ya betul. Nah, siapa lagi? Next. Sisa, oke. Kalau Sisa apa nih? Gimana? Kalau persoalan pengalaman ya, pembelajaran dari S1 dan S2 ya banyak perbedaan sih. Waktu di S1 kemarin dengan S2 sekarang, ya lagi-lagi kenapa ambil S2 di Jawa, ya karena itu saya tertantang mau mengetahui bagaimana atmosfer belajar di luar sana, ya kan? Nah, pas udah mulai belajar, awalnya nih udah beda nih mau masuk kelas Zoom. Kebetulan sudah 3 minggu saya kuliah. Awalnya itu pas pengenalan awalnya, udah pede nih saya. Pas saya sudah ngomong, teman-teman kelas saya juga langsung nih, waduh menciut nih semangatku, ya Allah, kok aku gini banget ya, Mereka tuh semangat belajarnya luar biasa, membacanya juga luar biasa. Pas kita ketemu dengan prop, kan rata-rata kita dapat prop ini ya. Propnya tuh ya luar biasa ya, waduh. Kita langsung tiba-tiba aja saat itu langsung disuruh presentasi. Waduh, gimana nih saya? Ternyata shock juga ya, ternyata mereka udah persiapkan diri yang begitu luar biasa lah. Sedangkan saya ternyata baru melihat, baru mempelajari. Masih tidur. Ya, masih mempelajari apa yang mereka lakukan. Nah, sampai di minggu ketiga ini sudah masuk tahap masing-masing presentasi. Ya, benar-benar dilihat seperti kata Goes dan kata Silva tadi, bahwa kita benar-benar harus merubah pola pikir kita yang dulunya di S1 masih bisa santai, bisa ini dan itu. Sekarang saya tiap mau kelas pasti deg-degan dulu. Pasti 10 sampai 30 menit itu deg-degan dulu saya Mas belajar. Setelah itu, setelah mencair, baru saya bisa. Oke. Kamu bisa. Jadi saya awalnya tuh sampai sekarang masih insecure, dan pokoknya sedikit demi sedikit saya membangun kepercayaan bahwa saya bisa. Apalagi waktu setelah presentasi kemarin, ternyata enggak semenyeramkan yang dibayangkan kemarin. Jadi pokoknya harus percaya diri dengan diri dan bisa menampakkan bahwa kamu bisa, mereka bisa, dan kita semua pasti bisa. Kata orang sih kalau mau membunuh ketakutan, hidupkan persiapan. Itu kata orang. Ya betul. Semakin kamu siap, semakin tidak takut. Gitu. Iya betul. Oke, Inca, gimana? Kalau dari sana, sebenarnya sama semua sih, saya tinggal menambahkan sedikit aja. Tambahkan sedikit. Ada dari Charles Darwin. Kebetulan ini semalam baru kuliah dan ada jawaban seperti ini, Sir. It's not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent. It's the one of most adaptable to change. Jadi itu, Sir. Jadi
yang bertahan itu bukan yang kuat, bukan yang cerdas juga, tetapi yang mampu beradaptasi sama perubahan. Dan modal itu yang harus kita pakai mahasiswa rantau, modal itu harus dipakai mahasiswa rantau ketika merantau gitu, Sir. Karena pasti perbedaan dan perubahan itu pasti ada, Sir. Jadi itu yang harus kita pegang, Sir. Dan jujur juga, to be honest, sama yang saya rasakan sama teman kakak-kakak. Jadi memang selama 2 minggu ini kalau mau mulai kuliah itu deg-degan dulu, Sir. Ini gimana, Sir? Ini gimana, deg-degan dulu, membayangkan bagaimana. Tapi lagi-lagi yang tadi Sir katakan bahwa ya untuk membunuh anxiety itu ya dengan membaca. Jadi setidaknya kalau dari saya, Sir, ada pondasi dulu nih, Sir, yang saya bawa. Ada bekal dulu yang saya bawa sebelum masuk kelas. Sebelum masuk kelas, begitu setidaknya ada senjata lah masuk. Iya, betul, ada senjata masuk. Jangan kosong. Jadi setidaknya ada di bayangan, sebentar ini belajarin. Dan beruntungnya di sana itu, Sir, dosen-dosennya itu dari awal pertemuan dia sudah kasih silabus semua. Jadi dosen-dosen sangat terbuka untuk memberikan silabus. Dari materi week 1 sampai week 16 itu sudah jelas semua. Jadi silabus tidak disembunyi ya. Silabus tidak disembunyi, Sir. Jadi memang itu memang dikirimkan ke kita, ke mahasiswa dari asesmennya, apa-apa tugasnya, apa-apa dinilai, semua aspek itu sudah ada. Jadi sebenarnya semua transparan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mempersiapkan diri, Sir. Jadi kan sebelumnya kan begini, Sir. Sebelumnya ya, maksudnya gini, kita masih meraba-raba, ini sebentar kita belajar apa ya? Ya, kita hanya begini, Sir, juga. Minggu lalu itu kita masih belajar misal structure. Minggu ini kayaknya masih structure kayaknya. Kayak gitu, Sir. Nah, kalau yang saya dapatkan perubahan yang sekarang itu dia jelas. Dari week 1 ini kita bahas tentang linguistik. Minggu kedua ini kita belajar tentang misal key issues-nya di linguistik itu sendiri. Jadi itu sudah sangat jelas, sudah sangat transparan. Jadi lagi-lagi itu, kalau bukan kita yang beradaptasi sama perubahan itu sulit, Sir. Dan saya pun sekarang, Sir, saya masih beradaptasi. Saya masih berjuang, saya masih betul-betul memupuk kembali. Dan itu lagi, Sir. Jadi kepercayaan diri itu paling penting, karena kalau sudah tidak percaya diri, sudah matikan mi video, sama sudah matikan mi mic, mendengar saja. Tapi itu yang harus, Jadi kalau dari saya pribadi itu jadi salah satu bukti tidak percaya diri di kelas itu ya matikan video, matikan mic. Tapi itu bukan hal yang bagus. Jadi bagaimana caranya supaya bisa sama-sama bisa menyeimbangi teman-teman di Jawa itu ya dengan itu persiapan tadi, Sir. Jadi harus memang pola pikir itu dirubah dari jenjang sarjana dan magister itu sangat berbeda. Kalau di S1 itu kita masih bisa santai-santai kuliah, habis kuliah kita bisa jalan mungkin, masih hedon biasa, masih hedon, Sir, tapi itu di awal-awal aja, Sir, ya. Tapi maksudnya gini, masih kita bisa aktif ke organisasi-organisasi, pulang kuliah kita ke sekret kayak gitu-gitu. Sekarang betul-betul itu energi ya. Iya, betul, Sir. Jadi tapi kalau sekarang itu benar-benar setelah kuliah itu lanjut. Sekarang, Sir, menurut saya itu waktu saya itu sangat penting, Sir, sangat berharga, Sir. Maksudnya gini, Sir. Jadi kalau maksudnya kalau kayak pegang HP itu, Sir, aduh sayang sekali kenapa saya main HP ini, mending saya baca jurnal. Itu sekarang, Sir, ya. Dan itu belum saya aplikasikan sepenuhnya, Sir. Masih mental-mental yang S1 yang saya pakai, Sir, dan itu yang harus saya betul-betul berubah gitu untuk adaptasi. S1 semester berapa? Kalau 1 semester 1 ya masih. Kalau sudah semester 7 8 itu sudah mulai sadar itu. Betul. Kalau saya sadarnya alhamdulillah, kalau saya sadarnya cepat, Sir, di semester 2 itu sudah sadar, Sir. Dan karena sudah ini kan, Sir, sudah masuk di Elkim, Sir. Nah, di Elkim juga itu perjuangannya kurang lebih sama, ditempa banyak proses dan lama juga. Jadi alhamdulillah itu sangat menjadi bekal yang sangat bagus. Iya. Terima kasih, Sir. Ya, mungkin saya tambahkan juga sedikit, kalau beradaptasi itu sebenarnya tidak ada
tidak ada jedanya, tidak ada batasnya, gitu. Bermetamorfosis terus. Karena banyak orang pintar, banyak orang cerdas, tapi tidak bisa beradaptasi untuk perubahan itu tidak bisa juga. Ya, jadi apa yang kita dapatkan, ilmu apa yang kita bisa sampaikan ke orang itu perlu proses adaptasi karena tidak semua orang bisa menerima apa yang kita pahami, betul kan? Berarti kita harus mengadaptasikan sesuatu untuk menyampaikan hal tersebut. Itu tambahan saya sih. Ya. Oke, selanjutnya, wah tidak terasa ya, ini sudah 1 jam kita berbincang di sini. Banyak hal yang kita dapatkan di sini. Semoga viewers di sana yang menonton video ini semakin semangat untuk lanjut S2, mendapatkan beasiswa dengan pengalaman-pengalaman dan motivasi dari narasumber-narasumber kita ini. Dan syukurnya mereka-mereka ini adalah putra-putri terbaiknya Unismu Makassar, kemudian dulu berlembaga di salah satu UKM, unit kegiatan mahasiswa di Unismu Makassar, dan tercatat sebagai alumni program studi pendidikan bahasa Inggris. Baik, yang terakhir adalah tadi kan sudah disampaikan, kalau tidak salah Silva ya ada, semuanya ya menyampaikan bahwa ingin memberikan impact kepada paling tidak di kampung halamannya sekitarnya setelah menyelesaikan S2. Apa kira-kira cita-cita atau ya cita-cita lah, bisa katakan cita-cita setelah selesai S2? Apakah mau langsung lanjut S3 atau ingin mengimplementasikan dulu ilmu-ilmu apa yang didapatkan dari magister Anda ini di perantauan di Universitas Negeri Yogyakarta dengan Universitas Negeri Semarang. Ya. Yuk, siapa dulu? Yuk, silakan. Ziza. Oke. Nah, ini sudah diuji coba ini. Ayo, siapa yang mau jawab? Sudah uji coba nih. Jadi coba. harapan terakhirnya ya, cita-citanya ya setelah S2 nanti ya awalnya saya daftar S2 untuk kembali ke daerah saya nantinya. Ya. Jadi cita-cita saya adalah apa yang saya dapatkan di S2 bisa saya terapkan di kampung halaman saya, bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar saya, dan bisa membangun daerah saya menjadi orang yang lebih baik. Itu saja. Saya ingin menjadi pemudi yang baik untuk daerah saya di Kolaka Utara. Ingin menjadi pemudi dan pemudik. Pemudi dan pemudik ya. Iya. Bersama Silva. Insyaallah jadi. Ya. Silva, ya, sini sekampung dulu lah. Nanti saya coba pemerintah daerahnya. Ya, silakan. Iya, jadi ya betul sekampung Kak ya. Jadi saya sudah sama Aziza memang sudah berkomitmen kita merantau. Jadi saya pernah bukan pernah, tapi ini yang saya tanamkan bahwa merantau sejauh mungkin. Lalu jangan lupa pulang kembali ke kampung, menebarkan atau mengaplikasikan mimpi-mimpi yang sudah pernah kita camkan kayak gitu. Jadi saya sudah sering diskusi sama Aziza. Aziza, kita dipercayakan sama negara. Ini adalah sebuah amanah berupa beasiswa. Jadi kita gunakan sebaik mungkin waktu kita belajar sebaik mungkin. Serap sebanyak mungkin dari orang-orang hebat yang akan kita temui dengan lingkungan yang luar biasa. Jadi setelah S2 kita pulang, kita bangun Kolaka Utara dengan segala apa yang kita punya, meskipun mungkin masih terbatas, tapi kita berikan dampak sebisa kita seperti itu. Nah sekarang apapun alhamdulillah itu, dari apapun itu, dan alhamdulillah pemberdayaan. Iya,
memberikan yang terbaik untuk daerah. Dan alhamdulillah sekarang saya dan Aziza lagi bersama-sama merintis, meskipun sekarang belum selesai S2, tapi sekarang masih Sudah mulai, sekarang sudah mulai merintis. Alhamdulillah sudah ada salah satu komunitas di desa kami, jadi kami memulai dari hal-hal kecil. Nah, hal-hal kecil ini harapan kami berkesinambungan dan bisa menjadi contoh untuk tempat-tempat lain atau daerah-daerah lain. Itu mungkin dari saya, Kak. Terima kasih. Jadi Silva dan Azizah sudah membangun komunitas pendidikan, komunitas apa? Komunitas ya, pendidikan. orientasinya pendidikan. Jadi kami lagi sedang bersama merintis tentang kegiatan belajar bermain. Jadi kami fokuskan saat ini untuk anak-anak sekolah dasar, terlebih lagi di dampak pandemi. Jadi kami pengennya anak-anak betul-betul merasakan atmosfer belajar meskipun di masa pandemi. Jadi mereka tidak kehilangan momen bertemu teman-temannya seperti itu. Ya. Sangat baik, sangat bagus ya, excellent. Baru beberapa ini semester pertama ya di magister. Ya, semester pertama, Kak. Tapi sudah membangun pondasi-pondasi pengabdian di kampung halaman. Saya pikir itulah ya salah satu yang menjadi penyebab ya, salah satu penyebab nawaitunya sudah ingin mengabdikan diri sebelum selesai di magister. Allah memberikan rezeki, dapat beasiswa, kuliah di tempat bagus, keren. Nah, inilah menjadi komitmen Anda. Semoga komitmen dan konsisten dengan cita-citanya itu. Ya, amin. Pada Silva dan Anu Aziza ya. Oke, mana dengan Ince? Ini karena Anda beda kampung halaman dengan Goes ya, beda porsi. Ya, Ince gimana? Ya, baik. Jadi berbicara tentang cita-cita, jadi ya tentunya award di LPDP itu ya diharapkan bisa berkontribusi untuk Indonesia. Ya terlebih atau terkhususnya di kampung halaman ya, kita diharapkan sama-sama membangun kampung halaman, sama-sama memberikan kontribusi dalam apapun. Jadi kontribusinya itu tidak dibatasi mungkin hanya kayak dalam lingkungan formal, bahkan informal pun itu bisa. Sekecil apapun itu yang mampu memberikan impact itu ya sangat apa ya, dibutuhkan oleh Indonesia kayak gitu, Sir. Nah, berbicara tentang kontribusi juga, kalau dari saya karena ya sekarang kendalanya ya masih yang mau ditemani itu masih belum ada. Jadi maksudnya gini, saya masih selalu kayak mengikuti kegiatan-kegiatan sosial ya. Kalau saya biasa selalu mengikuti kegiatan sekolah inspirasi di Makassar, di Pangkep, dan itu merupakan salah satu cara berkontribusi untuk memajukan ya khususnya di bidang pendidikan, memajukan pendidikan dan mencerdaskan, bukan mencerdaskan sih, kayak lebih kepada membina anak-anak dulu, bagaimana mengarahkan anak-anak dulu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kemudian juga kontribusinya yaitu dari inovasi itu sendiri. Jadi dari tulisan-tulisan mungkin publikasi sebenarnya ini pembahasannya sangat berat, tapi ya itu merupakan salah satu kontribusi juga yang betul-betul diharapkan pihak LPDP dan Indonesia itu sendiri sih, Sir. Jadi banyak PR yang kita harus lakukan sebagai award di LPDP, dan ya semoga pundak kita dikuatkan ya kakak-kakak untuk bangun Indonesia, untuk berikan kontribusi yang positif kepada masyarakat. Jadi itu sih dari saya, Sir. Jadi masyarakat sebenarnya punya hak untuk mendapatkan ilmu yang didapatkan di studinya untuk kembali kepada masyarakat, gitu ya? Iya, Sir, betul. Ya. Nah, gimana dengan Goestina? Iya, Sir. Kata kontribusi membuat saya begitu bahagia mendengarnya, karena alhamdulillah Allah selalu memberikan saya jalan ke tempat yang berkaitan yang namanya kontribusi untuk bangsa. Jadi jauh sebelum saya mengenal LPDP, alhamdulillah saya sudah mempunyai proyek
sosial di kampung. 2 tahun ini saya sudah mengajar di Tawa Project di salah satu panti asuhan. Jadi saya membangun saya fokus kepada dunia pendidikan yang namanya panti asuhan. Kenapa saya tertarik di dunia panti? Karena untuk anak-anak ataupun adik-adik di sana untuk persoalan dermawan makan, keuangan, mungkin banyak orang-orang baik yang akan membantu mereka, tapi saya tidak jamin persoalan bagaimana pendidikan mereka ke depan. Jadi saya sangat tertarik dengan dunia pendidikannya adik-adik, dan alhamdulillah sudah 2 tahun ini, karena itulah doa-doa mereka saya bisa sampai ke LPDP, dan LPDP pun membawa saya bahwa setelah ini adalah amanah, ini adalah tanggung jawab. Uang yang kalian pakai saat ini uang yang harus kalian kembalikan dengan cara bukan mengembalikan uangnya, tapi mengembalikan dengan cara jasa ataupun hal-hal apa yang kalian bisa bangun ke kampung halaman. Jadi saya sudah bilang sama Bapak wawancara kemarin pada saat saya wawancara, kalian rugi Pak ketika saya tidak diterima di LPDP karena ya harus begitu ya, percaya diri ya. Ya, saya sangat antusias Pak, karena saya menjamin. That's your branding. Bukan bukan sombong ini, bukan sombong, bukan. Ya, ini branding, karena, ini harus disampaikan ke viewers bahwa membranding diri itu penting gitu, bukan sombong. Bedakan sombong dengan branding. Dalam artian kita juga punya kapabilitas yang perlu kita jamin sih kepada interviewer bahwa Indonesia akan rugi ketika orang-orang seperti kami, seperti saya itu tidak dibiayai untuk sekolah tinggi. Karena saya pikir saya sangat banyak melihat anak-anak yang terlantar di dunia sekolah, anak-anak jalanan sama saya. S1 banyak anak didik saya yang di jalan itu saya ajar, kemudian kembali ke kampung saya melihat adik-adik di panti bahwasanya mereka butuh saya. Jadi alhamdulillah dari siswa LPDP saya membagi 1/2% dari uang yang saya miliki untuk mereka untuk lanjut sekolah. Jadi untuk proyek yang saya bangun ini alhamdulillah sangat terbantu dari LPDP. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah punya 3 anak untuk saya lanjutkan sekolah jenjang sarjana, anak-anak jenjang sarjana yang alhamdulillah baru masuk juga kemarin ini baru-baru. Anak asuh ya. Iya, anak didik. Belum menikah ya ini, Wes? Belum, insya Allah doakan saya. Salah, saya doakan semuanya. Iya, jadi makasih, Sir. Berkontribusi untuk bangsa itu memang perlu untuk semua orang, meskipun kalian bukan di LPDP, tapi menjadi kalau saya sih menjadi akademisi, menjadi seorang mahasiswa, agent of change, yaitu tentu saja, ya. Tapi kalau kalian tidak sampai ke dunia sekolah, setidaknya kalian tidak memberikan beban buat orang-orang di sekitarnya. Jadi saya salut kepada Silva, Nur Aziza, sama Inca yang mau berkontribusi untuk kampung halamannya, apalagi bergerak di dunia pendidikan. Iya, itu PR kita semua, untuk PR kita, karena pendidikan itu bukan dinikmati untuk secara pribadi lah, saya pikirnya seperti itu. Iya. Sekali saya bilang pendidikan itu memutuskan tali kemiskinan, memperhalus hati, mempertajam pengetahuan, kemudian mempermudah orang-orang, karena menjadi seorang anak magister itu tanggung jawab setelah ini bukan saya ajarkan untuk bukan mencari pekerjaan yang bagus, tapi bagaimana kita bisa ada untuk orang-orang ketika dia bertanya, ataukah kita bisa memberikan arahan seperti itu. Dan kenapa saya harus dapat beasiswa terutama di LPDP, supaya ketika teman-teman yang kondisinya seperti saya yang kurang mampu tapi mau lanjut sekolah, punya semangat sekolah, saya ada, ayo tanya sama Kak Goes, saya terbuka, ini loh caranya. Jadi ketika saya sudah melewati jalan itu, berarti saya sudah bisa banyak memberikan pengetahuan dan jawaban buat orang-orang. Tapi kalau saya belum melewati hal itu, bagaimana saya bisa memberikan jawaban kepada masyarakat? Jadi banyak cara untuk kita memperkaya orang, bukan cara dari memberikan uang, tapi memberikan ilmu pengetahuan dan juga semangat dan banyak cerita pengalaman hidup. Itu pun salah satu cara sedekah terbaik sih menurut saya, Sir, buat orang-orang di sekitar. Jadi ayo mohon doanya juga buat adik-adik di panti supaya bisa melanjutkan pendidikannya seperti kakaknya ini ke jenjang magister dan membibit satu orang untuk generasi selanjutnya. Itu jauh lebih ketimbang kita mendidik banyak orang tapi belum ada aksi nyatanya seperti itu. Jadi memulai hal-hal terkecil. Sama dengan kita menanam pohon. Lebih baik menanam pohon satu daripada menebang banyak pohon. Menanam pohon, memberikan manfaat bagi umat manusia. Kemudian bukan hanya materi tetapi dedikasi. Banyak orang punya duit tapi mungkin belum punya dedikasi.
Ya, Dan alhamdulillah di depan kita ini, di layar ini, adik-adik ini, narasumber kita ini sudah punya dedikasi. Misalnya istiqomah dengan jalan itu, ya, biarkan Allah yang Tuhan yang memberikan balasan, gitu ya. Iya, Jangan pasti mengharap kepada ciptaannya, tapi mengharap kepada penciptanya. Betul. Iya, betul sekali. Apa yang kita Iya. tanam, pasti yang kita tuai. Tidak ada Bagus. kebaikan yang dibalas dengan keburukan, insya Allah. Iya, amin. Iya. Wah, Allah, seru Kak Goes. sekali ya. Ya, seru sekali perbincangan kita pada pagi hari ini menjelang siang. Ya, apakah sudah sarapan semua tadi atau karena menunggu? Sudah. Oh, sudah. Oke. Selesai podcast baru sarapan kurang. Bagus, nanti temu alumni ya semua ya, ikuti Iya. Perlu itu Kak, ya. supaya Nanti kami ada kesempatan ke Makassar lagi. harus cari waktu yang Jadi tepat. Oke. Baik, Iya. adik-adik, teman-teman semua, adindaku semua ini, award di LPDP, alumni program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Makassar, sudah memberikan banyak informasi, motivasi, ya, wejangan, ya, dan tadi dititik beratkan bahwa siapapun yang memberikan nasihat, memberikan kalimat motivasi itu harus didengar, wajib didengar. Jangan melihat siapa yang mengeluarkan itu. Ya, baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak sudah bergabung di sini. Thank you so much, brother, Terima kasih. sisters, ya. Ince, Iya. Silva, Gustina, Iya. Brazita, iya Kak. tetap jaga imun. Siap. Ya, tetap jaga imun. Kemudian tetap jaga komitmen, ya, untuk memajukan Indonesia, ya, dengan Iya. caranya masing-masing, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan, memberikan pahala kepada kita semuanya. Baik, saya pikir cukup ya untuk kali ini. Mungkin suatu saat kita akan berbincang lagi dengan topik yang berbeda, ya, kepada viewers yang ada di channel kita ini, channel Prodi, channel resmi Prodi BG Unismu MKS. Nanti kalau boleh izin, kami cantumkan sosial medianya di sini, yaitu Instagram apabila ada atau Facebook. Nanti dikontak oleh administrator kami di sini di channel ini untuk dimasukkan ke situ, supaya apabila ada dan berkenan untuk memberikan semacam, mungkin ada yang bertanya, Kak, bagaimana ini dan seterusnya, bisa direspon gitu ya. Siap. Adik-adiknya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris mau bertanya atau mau kenalan, ya inilah Betul. kita sebagai alumni kepada adik-adik di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Salam buat keluarga di sana. Selamat Iya, berjuang Kak. untuk status mahasiswa S2 di Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Negeri Semarang. Baik, asruminallah wa fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. If I could take you up in